Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Raffi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pembelajaran di audio kita. Sebelumnya kita sudah pernah membuat database baru dengan nama RADready. Nah, database ini akan kita gunakan sebagai tempat di mana kita menyatukan semua data yang ada di perusahaan. Namun, sebelum dapat menyatukan semua data, kita perlu menginstal beberapa aplikasi, mulai dari sales, forecasting, inventory, accounting, bahkan HRM yang menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kita. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti beberapa langkah sebagai berikut. Nah, pertama kita login ke halaman awal dari database kita. Selanjutnya kita dapat masuk dengan database super user yang ada di perusahaan kita. Kita klik login. Sambil menunggu proses login di aplikasi Odoo kita, di database awal kita akan diberikan beberapa pilihan sesuai dengan ketersediaan yang ada di perusahaan. Nah, database ini menjadi langkah awal kita agar bisa menyatukan beberapa data. Nah, setelah berhasil masuk dengan menggunakan user super user, kita akan diarahkan ke apps aplikasi. Nah, beberapa aplikasi yang perlu kita install diantaranya adalah ada di invoicing, sales, inventory, forecast, accounting, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kita. Nah, banyak nih beberapa modul, tapi kita tidak akan menggunakan semuanya. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Kita masuk ke titik 3 yang ada di sini, di list. Nah, kita di sini dapat memilih beberapa item. Yang paling penting kita ada di sales, inventory, invoicing, inventory, forecast, manufaktur, kalender, sama satu lagi yaitu employee. Tentunya accounting harus kita aktifkan karena aplikasi Odoo ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan bersama dengan beberapa macam accounting. Nah, setelah semua tercenang, kita dapat klik aktif. Tinggal menunggu aplikasinya aktif. Nah, di sini ada enable mode test accounting. Artinya kita accounting kita abaikan terlebih dahulu. Nah, kita aktif. Sambil menunggu, tandanya di sini di bawah ada tombol loading. Untuk proses instalasinya menyesuaikan dengan komputer server kalian. Semakin baik komputer server yang dimiliki, maka proses instalasi akan semakin cepat. Biasanya, satu modul memerlukan waktu instalasi 1-2 menit. Di sini akan ada 7 modul, mulai dari employer, invoicing, sales, inventory, forecast. Semua ini dibutuhkan atau modul awal yang perlu dimiliki.
oleh perusahaan. Kalian dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Misalnya, ada kebutuhan approval sebuah transaksi atau dokumen. Kita dapat menyesuaikan dokumen tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kita. Nah, kita sambil menunggu masih proses loading. Di sini akan ada beberapa modul, ada restoran. Restoran itu apa? Misalnya, perusahaan kalian bergerak di bidang restoran. Restoran sendiri itu akan ada tabel berupa dimana lokasi di mana pelanggan itu dapat memesan mejanya, sehingga admin akan tahu manakah meja yang masih ada orang ataukah tidak. Nah, CRM sendiri merupakan modul untuk relasi dengan para pelanggannya. Biasanya dapat digunakan untuk menentukan prospek dari para pelanggan. Kemajuan marketing dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaannya. Nah, setelah selesai kita bisa refresh. Bisa menunggu beberapa modul untuk segera bisa diaktifkan. Sambil menunggu prosesnya di komputernya, kita bisa menunggu proses loadingnya. Sambil menunggu proses instalasinya, kita di awal sebelum masuk ke pembelajaran, kita tidak akan diberikan beberapa modul, tapi kita harus menginstal sendiri sesuai kebutuhan kita. Modul ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya. Nah, sambil kita menunggu proses instalasinya, kita bisa menunggu. Untuk proses instalasi menyesuaikan dengan jaringan kita. Di sini jaringannya lumayan padat sehingga perlu koneksi internet yang cukup cepat. Nah, setelah semua terinstall akan ada modulnya. Ada kalender, kotak, sales, dashboard, forecast, inventory, atau employer apps setting. Nah, kita perlu memodifikasi lagi di bagian accounting karena kita perlu memiliki dashboard accounting. Kita pilih aja accounting. Nah, kita klik delete. Nah, kita bisa menunggu proses activate-nya. Oke, nanti dashboard akan berganti sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kita. Oke, sekian dulu materi dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.